Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Devi Rahmiati SPD MPD selaku dosen konsep dasar IPA SD dan Lab, dan teman-teman kelas 2B yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu di video pembelajaran pada kali ini. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada video pemaparan materi pada kali ini yakni mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup serta implikasinya dalam pembelajaran IPA SD. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 konsep dasar IPA SD dan Lab izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifer Fauzia dan NPM 215060063 selaku moderator yang akan memimpin jalannya video pembelajaran pada kali ini sekaligus pemateri pertama, dan ada rekan saya Muhammad Hikmal Nugraha dengan NPM 215060074 sebagai pemateri kedua, dan ada Farah Putri Nabila dengan NPM 215060062 sebagai pemateri ketiga, dan ada Ami Kurniasih Wulandari dengan NPM 215060052 sebagai pemateri terakhir atau pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak bersama-sama video pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, materi yang pertama ada tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda akan terjadi variasi atau keanekaragaman dari organisme dalam suatu spesies. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Tumbuhan maupun manusia itu akan terlihat apa saja gitu ya yang berbedanya. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat menurun dan adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk warna dan juga ukuran. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif, konstan atau stabil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya, matahari, dan kelembapan curah hujan, juga faktor lainnya bersama-sama. Faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Setiap populasi mempunyai sifat genetik tertentu. Individu-individu sejenis ini mempunyai kerangka dasar komponen genetis yang sama atau kromosomnya sama tetapi memiliki komponen faktor keturunan yang berbeda. Misalnya, rasa manis dan asam pada mangga yang berwarna kuning. Keanekaragaman gen menentukan keanekaragaman jenis individu. Meski jenis sama tetapi memiliki gen yang tidak sama bila dibandingkan dengan individu lain dalam kelompok tersebut, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Keanekaragaman gen pada manusia dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata, seperti ada yang biru, ada yang hitam, ada yang coklat, dan ada yang lain sebagainya. Terus ada ukuran tubuh. Ukuran tubuh setiap makhluk hidup ada yang warnanya hitam, putih, sawo matang, dan kuning. Terus ada bentuk rambut, ada yang lurus, ikal, dan keriting. Keanekaragaman sifat tersebut diakibatkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut gen.
Yang kedua, ada keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan atau tumbuhan dan mikroba. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup, antar jenis, interspesies dalam satu marga. Keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Hal ini karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Misal, tumbuhan kentang, tomat, dan terong, ketiganya termasuk dalam gen yang sama atau Solanum, yaitu ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Dalam populasi dikenal istilah sebagai spesiasi. Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Apabila terjadi spesiasi, jumlah spesies dalam satu marga bertambah sehingga keanekaragaman jenis bertambah, namun keanekaragaman gen dalam satu spesies asal menjadi berkurang. Yang ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Ekosistem merupakan satu kesatuan lingkungan yang melibatkan faktor biotik atau makhluk hidup dan faktor abiotik seperti mineral, udara, air, tanah, dan lain-lainnya yang berinteraksi satu sama lain. Indonesia memiliki makhluk hidup yang beragam. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Pada iklim yang berbeda pasti terdapat perbedaan temperatur, cahaya curah hujan, intensitas cahaya, matahari, dan lama penyinarannya. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna yang hidup di suatu daerah. Indonesia memiliki kurang lebih dari 47 ekosistem alami yang berbeda, mulai dari ekosistem salju, abadi sampai berbagai macam ekosistem hutan daratan tinggi dan padang rumput. Ada juga ekosistem danau, rawa, terumbu karang, dan hutan bakau. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bernafas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernafasan. Pernapasan adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Proses pernafasan pada makhluk hidup ini berbeda-beda tergantung jenis dan tempat hidupnya. Yang kedua, ada bergerak. Bergerak merupakan ciri makhluk hidup atau gerak pada manusia dan hewan jelas tanpa terlihat. Untuk melakukan gerakan tersebut, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Pada manusia misalnya tangan, kaki, dan sedangkan pada hewan seperti sayap, sirip, kaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada makan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang keempat, ada iribilitas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iribilitas. Rangsangan dapat disebabkan oleh faktor luar tubuh. Contohnya, mata kita akan mengedip bila terkena silau dari matahari. Yang kelima, ada tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, jika kamu menanam biji akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman kecil, dan jika tanaman tersebut kamu siram setiap hari, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Lalu, ada berkembang biak yang keenam. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembang biakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Yang ketujuh, ada adaptasi.
adaptasi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya, makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kedelapan, ada memerlukan suhu tertentu. Semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Ikan dapat hidup pada air yang bersuhu antara 5 Celcius dan 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat bertahan sampai suhu 80 derajat Celcius, sedangkan tumbuhan dapat hidup baik antara suhu 0 Celcius sampai 43 derajat Celcius. Yang kesembilan, ada ekskresi mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses reproduksi harus dikeluarkan, jika tidak akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa dikeluarkan bisa berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Yang selanjutnya ada variasi keanekaragaman makhluk hidup. Variasi adalah penampakan dari sifat tertentu yang menyebabkan satu organisme berbeda dengan organisme yang lain dalam satu jenis. Variasi adalah hasil adaptasi makhluk hidup yang terdapat di lingkungannya. Gejala-gejala dari adaptasi yang pertama ada homolog. Dua organ alat tubuh dikatakan homolog jika mereka mempunyai asal atau secara embriologik yang sama. Misal, alat gerak atau ekstremitas ikan paus dan kuda adalah homolog. Homologi ini dipakai sebagai ukuran kekerabatan makhluk hidup. Dan yang kedua ada analogi. Dua organ dikatakan bila mereka menunjukkan fungsi yang sama. Misal, insang ikan dan paru-paru kadal fungsinya sama, yaitu sebagai alat bernafas. Dua organ ini dikatakan analogi. Ada satu kaidah evolusi yang mengatakan bahwa kesamaan struktur dari makhluk hidup yang bukan bersumber dari satu nenek moyang memiliki persamaan fungsi. Yang ketiga ada homolopsi. Dua organ dikatakan homoloplastik bila mereka memiliki persamaan bentuk walaupun asalnya berbeda. Yang keempat, ada transformasi. Dua organ atau lebih dikatakan menunjukkan gejala transformasi bila mereka adalah homolog, tetapi bentuk dan fungsinya berbeda. Misalnya, sirip depan ikan paus yaitu untuk berenang dan membentuk dayung atau berbentuk dayung, sayap burung atau untuk terbang dan berbentuk kipas, dan tangan manusia untuk memegang yang berbentuk tongkat. Yang kelima, ada konvergensi. Dua atau lebih makhluk hidup dikatakan sebagai konvergensi bila mereka berbeda dalam jenis. Misalnya, ikan di laut walaupun hidupnya sama-sama di laut tetapi mereka berbeda-beda bentuknya. Yang keenam ada divergensi, adalah gejala yang menunjukkan struktur yang bervariasi walaupun mereka sama-sama berasal dari satu nenek moyang, satu sumber. Ini pun adalah akibat dari adaptasi terhadap lingkungannya. Yang ketujuh ada filogeni, adalah sejarah perkembangan filum atau takson makhluk hidup yang menggambarkan sejarah keturunan atau silsilah semua makhluk hidup yang sekarang masih ada, misalnya variasi struktur filogen kuda. Yang kedelapan ada ontogeni, adalah sejarah perkembangan satu individu, misalnya variasi struktur pada ontogeni manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Geraha dengan NPM 2150600074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari SIPA mengenai materi penyebabnya keanekaragaman makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup adalah yang pertama, mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi, genetik, atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Yang kedua, rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman hayati flora yang dimiliki Indonesia mencapai 11% dari seluruh spesies flora yang ada di bumi. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Melaisiana. Persebaran jenis tumbuhan di Indonesia tidaklah merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan daerah yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. Sumatera dan Papua juga sangat kaya jenis tumbuhan. Adapun hutan Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda
mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang lebih rendah. Hutan di daerah Malaysiana memiliki kurang lebih dari 248.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi. Hutan didominasi oleh pepohonan dari famili Dipterocarpaceae, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh tinggi dan batangnya berukuran besar sehingga membentuk kanopi hutan. Tumbuhan yang termasuk famili Dipterocarpaceae diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada keruing, Dipterocarpasus. Yang kedua meranti, Shorea. Yang ketiga ramin, Genilstelius bancanus. Yang keempat pohon kapur, Dryobalanops aromatik. Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis. Hutan ini bersirikan adanya pepohonan berkanopi rapat dan banyak tumbuhan lainnya. Tumbuhan yang mendominasi hutan diantaranya sebagai berikut. Durian, yang pertama ada durian, Diryo jabetenus. Yang kedua ada mangga, Mangifera indica. Yang ketiga ada sukun, Artocarpus communis. Yang keempat ada rotan, Calamus. Keempat jenis tumbuhan ini banyak tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia juga ada tumbuhan endemik. Tumbuhan endemik yaitu tumbuhan yang hanya ada di daerah tertentu. Contoh tumbuhan endemik Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi. Merupakan tumbuhan endemik di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Flora terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama flora endemik, yang meliputi Rafflesia arnoldi, Meranti, dan Matoa. Yang kedua flora asli Indonesia, misal bunga melati. Yang ketiga flora langka, yang meliputi cendana, balam suntai, sawo kecik, bayur, dan pohon dama. Selanjutnya, keanekaragaman fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang melimpah. Indonesia memiliki 12% jenis mamalia di dunia, 16 jenis reptilia dan amfibi di dunia, serta 12 jenis burung dunia. Meskipun demikian, persebaran fauna di Indonesia tidaklah merata. Pada awalnya Indonesia terbagi menjadi 2. Geografi yang dibatasi oleh garis Wallace. Berdasarkan pengamatannya, pada tahun 1859, Wallace menetapkan 2 wilayah utama persebaran fauna dengan menggambar garis batas di sebelah timur Kalimantan dan Bali, memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan timur. Jadi, garis Wallace merupakan memisahkan daerah oriental Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan dengan daerah Australian yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Setelah Wallace membagi garis persebaran flora dan fauna di Indonesia, seorang ahli zoologi bernama Weber juga melakukan penelitian tentang penyebaran hewan-hewan di Indonesia. Menurut Weber, hewan-hewan di Sulawesi tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan sebagai fauna Australian. Hewan-hewan tersebut ada yang memiliki sifat seperti fauna oriental. Weber membuat sebuah garis khayalan di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara sampai ke Kepulauan Aru, Nusa Tenggara. Nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, dapat mendatangkan devisa.
misal untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Contoh bahan baku industri yaitu kayu gaharu dan cendana untuk industri kosmetik, kayu jati dan rotan untuk industri mebel, teh dan kopi untuk industri minuman, padi dan kedelai untuk industri makanan, serta ubi kayu untuk menghasilkan alkohol. Contoh rempah-rempah yaitu lada, cengkeh, dan pala. Contoh tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet. Yang kedua, nilai biologis. Keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen CO2 yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pernapasan serta menghasilkan zat organik. Misal biji buah, dan umbi sebagai bahan makanan makhluk hidup lain. Hewan dapat dijadikan bahan makanan dan bahan sandang oleh manusia. Beberapa jasa drainik digunakan dalam pembuatan makanan, misal untuk membuat tempe, oncom, dan kecap. Nilai biologis penting lainnya yaitu sebagai sumber plasma nutfah 12, plasma benih. Yang ketiga, nilai ekologis. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misal, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Yang pertama sebagai paru-paru bumi, yang kedua dapat menjaga kestabilan iklim global. Yang keempat, nilai sosial. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan pariwisata. Contoh tempat rekreasi dan pariwisata yang sekaligus menjadi kawasan pelestarian keanekaragaman hayati adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Bandung. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Contohnya, padi sebagai bahan pangan, pohon jadi sebagai bahan bangunan atau perumahan, mengkudu sebagai obat tradisional. Yang kedua, pendapatan devisa. Contohnya, kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri, cendana dan rumput laut sebagai bahan baku kosmetik. Yang keempat, sumber plasma nutfah. Di dalam hutan terdapat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah, sumber gen. Yang keempat, manfaat ekologi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Yang kelima, manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Yang keenam, manfaat keindahan. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Yang pertama, faktor alam, yaitu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, ataupun tsunami. Peristiwa ini dapat menyadarkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, faktor manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah keanekaragaman, misalnya. Yang pertama, pembabatan hutan alam untuk jalan raya, pabrik, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan pestisida, insektisida, dan sejenisnya yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pembuangan limbah industri yang sembarangan. Yang keempat, pemburuan hewan yang tidak bertanggung jawab. Dalam perjalanan waktu, ada kelompok makhluk hidup yang mengalami peningkatan keanekaragaman. Ada yang tetap, ada pula yang berkurang keanekaragamannya.
Perkenalkan, saya Farah Nabila dengan NPM 2150662. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Agar mudah mempelajarinya, para ahli melakukan klasifikasi untuk menyederhanakannya. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang ilmu biologi mempelajari klasifikasi makhluk hidup tersebut, disebut juga taksonomi dalam bahasa Yunani, yaitu tasis atau susunan dan nomos atau aturan. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme-organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut dicari lagi persamaan dan perbedaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil. Hal ini berdasarkan kajian evolusi bahwa organisme dalam satu kelompok memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Makin banyak persamaan cirinya, makin dekat pula kekerabatannya. Contohnya yaitu ular memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kadal daripada dengan ayam. Jadi dengan mengklasifikasikan makhluk hidup dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang kedua, yaitu dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme lainnya. Beberapa ahli juga yang pernah melakukan klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama ada Aristoteles pada tahun 35 sampai 322 sebelum Masehi, yaitu mengklasifikasikan hewan. Yang kedua ada Theophrastus pada tahun 371 sampai 287 sebelum Masehi, yaitu mengklasifikasikan tumbuhan. Dan John Ray tahun 1627 sampai 1705 mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam kelompok yang lebih kecil dan mengenalkan istilah spesies. Selanjutnya ada Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778, yaitu mengemukakan pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis organisme. Dan selanjutnya ada Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919, yaitu mengusulkan dikelompokannya Protista ke dalam kingdom tersendiri. Selanjutnya ada Edward Caton pada tahun 1883 sampai 1937 menguraikan perbedaan prokariota dan eukariota. Dan R.H. Whittaker pada tahun 1920 sampai 1980, yaitu mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. Carl Woese pada tahun 1927 sampai 2012, yaitu mengusulkan klasifikasi 6 kingdom, dan Thomas Cavalier Smith pada tahun 1998, yaitu mengusulkan klasifikasi 7 kingdom. Dan ini dikutip dari buku Erlangga karangan Irna Ningtyas. Selanjutnya ada dasar klasifikasi. Beberapa dasar klasifikasi digunakan dalam melakukan klasifikasi, antara lain berdasarkan ciri-ciri fisik, morfologi, cara bereproduksi, manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di kromosom, dan kandungan zat biokimia. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi sistem ilmiah, sistem artifisial atau buatan, sistem filogenetik, dan sistem modern. Berbagai bentuk kehidupan terjadi di bumi dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Sebelum biologi dapat ditetapkan pada bentuk apapun sebagai dasar ilmiah yang dapat dipahami, maka perlu adanya pengaturan jumlah yang banyak tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoba menetapkan berbagai macam bentuk kehidupan yang serupa ditempatkan bersama-sama dalam satu kelompok. Pada permulaan sistem klasifikasi sejak zaman Aristoteles pada 35 sampai
322 sebelum Masehi hingga pertengahan abad ke-20, para pakar biologi membagi makhluk hidup ke dalam dua kingdom atau kerajaan dunia, yaitu plantae atau tumbuhan dan animalia yaitu atau hewan. Pada abad ke-18, seorang ahli botani dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus atau Carl van Lin mulai merintis klasifikasi secara modern. Dasar klasifikasi yang ia gunakan ialah mengidentifikasi tumbuhan atau dasar jumlah serta kedudukan organ jantan dan betina. Dasar klasifikasi tumbuhan menurut Linnaeus tersebut adalah sistem seksual tumbuhan. Menurut Charles Darwin pada 1809 sampai 1882, dalam bukunya itu yang berjudul Origin of Species pada tahun 1859 mengemukakan bahwa evolusi merupakan suatu proses seleksi alam. Maka atas dasar teori evolusi, Darwin dapat dikatakan bahwa makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup masa lalu yang telah berevolusi. Taksonomi modern melihat hubungan dalam klasifikasi selain hubungan morfologis juga dilihat dari segi evolusi. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dari masa ke masa, maka melalui perkembangan ini sering menuntut perubahan dan klasifikasi, khususnya dalam kingdom. Oleh karena itu, penemuan-penemuan baru dapat saja mengubah klasifikasi makhluk hidup yang telah diakui sebelumnya. Setiap sistem klasifikasi yang digunakan harus bersifat eksklusif sekaligus inklusif. Artinya ciri-ciri yang digunakan dalam mengklasifikasi yang itu harus membentuk kelompok yang beranggotakan organisme yang serupa, yang berbeda dari kelompok lainnya. Sebagai contoh, tumbuhan bersifat autotraf, sedangkan hewan dan fungsi bersifat heterotrof. Ciri ini menggolongkan inklusif organisme yang serupa ke dalam satu kingdom dan sekaligus memisahkan eksklusif organisme tersebut dari organisme lainnya. Aturan-aturan klasifikasi secara ilmiah tentang makhluk hidup disepakati dalam kongres internasional oleh para ahli taksonomi hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya itu ada klasifikasi-klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Klasifikasi sistem alamiah ini dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan di bumi ini menjadi dua kingdom, yaitu yang pertama ada hewan dan tumbuhan. Kemudian hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya tumbuhan pohon yaitu beringin, mangga, jeruk, kelapa. Tumbuhan perdu, tomat, bayam, cabai, terung. Dan tumbuhan semak yaitu rumput dan jahe. Selanjutnya ada klasifikasi sistem artisifal atau buatan. Klasifikasi sistem artisifal adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya itu tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, yaitu ada jahe, kina, kayu putih, ginseng. Tanaman hias yaitu ada mawar, melati, cempaka, dan anggrek. Tanaman makanan pokok yaitu ada padi, jagung, gandum, dan ubi. Tanaman sayuran yaitu ada bayam, kangkung, kacang panjang, dan kol. Tanaman buah-buahan itu ada jeruk, salak, pepaya, apel. Tanaman sandang itu ada kapas, dan tanaman untuk papan itu ada jati, bambu, dan meranti. Klasifikasi sistem artifisial diperkenalkan pertama kali oleh seorang naturalis berkebangsaan Swedia yaitu Carl von Linné, yang lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Linnaeus mengemukakan makalahnya yang berjudul Systema Naturae pada tahun 1735. Dalam makalah tersebut ia mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksi, genetik
generatifnya, yaitu bunga. Kelompok mamalia diberi nama berdasarkan keberadaannya kelenjar susu atau memai yang digunakan untuk merawat bayinya. Yang selanjutnya ada klasifikasi sistem filogenetik. Pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Filogen merupakan hubungan kekerabatan antara organisme berdasarkan proses evolusinya. Hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern ini dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Selanjutnya ada tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan takson merupakan tingkatan dari suatu unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi mulai dari tingkatan paling tinggi hingga tingkatan paling rendah, yaitu yang pertama ada kingdom atau kerajaan atau regnum atau dunia. Yang kedua ada phylum atau division atau divisi. Yang ketiga ada classis, yaitu ada kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau family atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Yang kedelapan ada varietas atau ras. Kingdom atau regnum. Kingdom adalah tingkatan takson yang tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain yang pertama ada kingdom Monera atau organisme uniseluler tanpa nukleus. Yang kedua ada kingdom Protista atau eukariotik yang memiliki jaringan sederhana. Yang ketiga ada kingdom Fuchsia atau jamur. Yang keempat kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima yaitu kingdom Animalia. Yang selanjutnya ada Phylum divisi atau phylum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi atau division digunakan untuk takson tumbuhan. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa phylum, seperti phylum Chordata atau memiliki notochorda saat embrio, phylum Echinodermata atau hewan berkulit duri, dan phylum Platyhelminthes atau cacing pipih. Nama divisi pada tumbuhan menggunakan akhiran pita. Contohnya kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, antara lain Bryoptia atau tumbuhan lumut, Pteridoptia atau tumbuhan paku, dan Spermatopia atau tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada klasis atau kelas. Anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama kelompok pertumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda, antara lain Opsida atau untuk lumut, Edoneae untuk tumbuhan berbiji atau tertutup, Piceae untuk alga, dan lain-lainnya. Contoh divisi Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Monocotyledonae dan kelas Dicotyledonae. Divisi
Biopita diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Hepatiopsida atau lumut hati, Anthoceratopsida atau lumut tunduk, dan Biopsida lumut daun. Dalam filum Cysoptia ganggang kemasan dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu Sarcophyceae, Chrysophyceae, dan Bacillariopsiae. Dan selanjutnya ada ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan umumnya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, kelas Dicotyledoneae dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain yaitu ordo Solanales, Curuptilales, Rosales, Marvales, Arterales, dan Poales. Yang selanjutnya ada familia atau anggota takson. Setiap ordo diklasifikasikan lagi menjadi beberapa family berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Family berdasarkan bahasa Latin yaitu familia. Nama family pada tumbuhan umumnya menggunakan akhiran acae, misalnya Compositae, nama lain dari Asteraceae, dan Graminae atau nama lain dari Poaceae. Sementara itu nama family pada hewan umumnya menggunakan akhiran dengan kata idae, misalnya Hominidae manusia, Falidae atau kucing, dan Canidae atau anjing. Selanjutnya ada genus, anggota takson. Setiap family dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus ialah menggunakan huruf kapital pada kata pertama dan dicetak miring atau di garis bawahi. Sebagai contoh yaitu family Poaceae terdiri atas Janusea atau jagung, Trichitum, Triticum atau gandum, Saccharum atau tabu, dan Oryza atau padi-padian. Yang selanjutnya ada spesies. Spesies adalah tingkatan takson paling rendah. Yang selanjutnya ada varietas atau ras. Pada organisme-organisme satu spesies kadangkala masih ditemukan perbedaan ciri-ciri yang jelas, sangat khusus atau bervariasi sehingga disebut varietas atau kultivar atau ras. Selanjutnya ada takson. Semakin tinggi tingkatan takson, maka akan semakin banyak pula anggota takson. Namun akan banyak pula perbedaan ciri antara sesama anggota takson. Sebaliknya, semakin rendahnya tingkatan takson, maka semakin sedikit pula anggota takson, dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Yang selanjutnya ada perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem klasifikasi 2 kingdom. Dalam sistem 2 kingdom ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu pada masa Aristoteles dan masa Carolus Linnaeus. Yang pertama pada masa Aristoteles, menurut seorang ahli filsafat dan ilmu pasti Yunani, Aristoteles makhluk hidup dikelompokkan menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. Kingdom tumbuhan dikelompokkan lagi menjadi herba, semak, dan pohon. Sementara itu kingdom hewan dikelompokkan lagi menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Pada masa Carolus Linnaeus pada tahun 1758, sistem klasifikasi Aristoteles disempurnakan oleh seorang ahli biologi Swedia yaitu Carolus Linnaeus. Menurut Linnaeus, mengelompokkan makhluk hidup dibedakan menjadi 2 kingdom, yaitu ada kingdom plantae dan kingdom animalia. Selanjutnya ada sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu sistem 3 kingdom ditemukan oleh seorang ahli biologi Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1866, yaitu ada 3 kingdom. Yang pertama ada kingdom Protista, yang kedua kingdom Plantae, yang ketiga ada kingdom Animalia. Kelebihan sistem
klasifikasi Ernest Haeckel adalah organisme mikroskopis bersel satu dikelompokkan ke dalam kingdom terdiri dalam beberapa dari animalia atau plantae. Penyebabnya karena secara fisiologis, morfologis, dan anatominya kingdom Protista memiliki perbedaan dari kedua kingdom lainnya. Selanjutnya ada sistem klasifikasi 4 kingdom. Klasifikasi 4 kingdom dikemukakan oleh ahli biologi Amerika Serikat yaitu Herbert Faulkner Copeland. Pada tahun 1956, ia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 4 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Kelebihan sistem klasifikasi 4 kingdom oleh Copeland ini adalah sudah mampu membedakan antara organisme prokariotik dan eukariotik sehingga masing-masing kelompok dikelompokkan dalam kingdom yang berbeda. Sedangkan kelemahannya adalah belum bisa membedakan antara jamur atau fungsi dengan tumbuhan, karena fungsi atau jamur juga bukan organisme autotrof layaknya tumbuhan, melainkan organisme heterotrof yaitu tidak mensintesis makanan sendiri. Selanjutnya sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ditemukan oleh seorang ahli ekologi Amerika Serikat yaitu Robert H. Whittaker pada tahun 1969 dengan menggunakan dasar tingkat organisme, susunan sel, dan faktor nutrisinya. Adapun sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Kelebihan sistem ini adalah jamur digolongkan ke dalam kingdom tersendiri karena jamur tidak mencernakan makanan seperti yang hewan lakukan, ataupun membuat makanan mereka sendiri seperti yang tumbuhan lakukan, melainkan mereka mengeluarkan enzim pencernaan di sekitar makanan mereka dan kemudian menyerapnya ke dalam sel. Selanjutnya sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi 6 kingdom dikembangkan oleh ahli mikrobiologi Amerika Serikat atau Carl Woese pada tahun 1977 yang mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, yaitu Kingdom Archaebacteria, Kingdom Eubacteria, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Pengklasifikasian dalam sistem 6 kingdom ini berawal dari ditemukannya golongan Monera Archaebacteria di samudra dalam memiliki perbedaan dengan kingdom Monera lainnya atau Eubacteria. Analisis Archaebacteria menunjukkan bahwa kelompok ini lebih menyerupai Eukaryota dibandingkan saudaranya yaitu prokaryotik. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa Kingdom Monera menjadi Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada sistem klasifikasi 7 kingdom. Sistem klasifikasi 7 kingdom ini diperkenalkan oleh ahli biologi Inggris yaitu Thomas Carvallier Smith pada tahun 1998. Dalam sistem ini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 7 kingdom, yaitu Kingdom Archaebacteria, Kingdom Eubacteria, Kingdom Protista, Protozoa, Kingdom Chromista, Kingdom Fungsi Eumycota, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Dalam sistem klasifikasi 7 kingdom ini terdapat kingdom baru yaitu Chromistaya. Anggotanya merupakan bagian dari kingdom fungi dan Protista, yaitu Oomycota, Mycota, Hippohydriomycota, Bacillarioptia, Xanthopia, Flagellates, Chrysoptia, dan Phaeoptia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ame Kurniasi Wulandari dengan NPM 2150600052. Saya akan menjelaskan materi mengenai cara klarifikasi dan tata nama makhluk hidup. Di sini ada sistem tata nama makhluk hidup. Yang pertama ada nama marga. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda bentuk tunggal atau mufrad. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, setiap nama genus makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi. Lalu yang kedua ada nama jenis. Nama jenis hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal atau mufrad yang sudah dilatinkan. Misalnya, tanaman jagung nama spesiesnya atau jenisnya yaitu Zea mais, burung merpatis nama spesiesnya Columbia livia. Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies atau petunjuk jenis. Agar nama-nama tersebut dimengerti oleh semua orang, maka setiap jenis makhluk hidup perlu diberi nama ilmiah dengan menggunakan nama Latin sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada identifikasi makhluk hidup, yang dimana kunci determinasi atau dikotomis menurut para ahli biologi yang melakukan penelitian terhadap suatu makhluk hidup dari segi apapun jumlah, seperti jumlah sel, dinding sel, ukuran, cara berkembang biak, dapat melakukan fotosintesis atau tidak, dan lain-lain. Selain diteliti, para ahli taksonomi yang bertugas mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan takson atau kingdom, filum, divisi, ordo, kelas, dan lain-lain memberikan banyak pertanyaan kepada ahli biologi tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini disebut kunci determinasi atau kunci dikotom. Tujuan kunci determinasi adalah mengenali ciri-ciri makhluk hidup, lalu makhluk hidup tersebut ditetapkan identitas supaya dapat diklasifikasikan menurut takson secara benar dari kingdom, filum, divisi, ordo, kelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kaitan klasifikasi dengan evolusi. Kaitan klasifikasi dengan evolusi merupakan suatu pendekatan analisis terhadap keragaman makhluk hidup dan hubungannya dengan evolusi antar organisme. Adapun hubungan evolusi antar kelompok organisme ini dikenal dengan filogeni. Sejak Darwin mengemukakan teorinya, klasifikasi memiliki tujuan untuk pengaturan kelompok makhluk hidup secara sederhana, yaitu untuk membuat klasifikasi tentang mencerminkan hubungan evolusi antar makhluk hidup. Oleh karena itu, dibuat suatu sistem klasifikasi yang memperlihatkan hubungan evolusi antar makhluk hidup. Para ilmuwan biasanya menggunakan pohon filogenetik untuk menggambarkan hipotesis tentang sejarah evolusi spesies. Diagram bercabang ini memperlihatkan hierarki klasifikasi kelompok makhluk hidup ke dalam kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya, ada implikasi dalam pembelajaran IPA di SD. Dengan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, banyak sekali manfaat yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Manfaat untuk siswa SD diantaranya memunculkan rasa penasaran siswa SD untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih dalam tentang alam dan lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa-siswi sekolah dasar dalam menjaga alam dan lingkungan secara baik. Dalam hal ini, mata pelajaran IPA di semester pertama akan menimbulkan rasa peduli dan cinta siswa kepada alam. Yang ketiga, dapat mencarikan solusi atas masalah yang terjadi di sekitarnya tentang alam. Dan yang keempat, meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap objek alam. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman dalam kehidupan. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita terima dalam keberagaman makhluk hidup. Di antaranya yaitu sebagai sumber kehidupan, sumber ekonomi, membantu menjaga keseimbangan ekosistem, membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi, serta agen daur materi.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum menutup video pembelajaran kali ini, saya akan menyimpulkan, jadi makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat banyak dan beraneka ragam. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai jenis hewan dan tumbuhan dalam bidang biologi. Tumbuhan dan hewan menjadi objek studi manusia. Mereka hidup di tempat yang berbeda, ada yang di air, di tempat yang kering, di pohon, dan lain sebagainya. Setiap jenis tumbuhan dan hewan terdiri dari sejumlah individu, sehingga seluruh jenis itu terdiri atas berjuta-juta individu. Antar jenis satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga secara keseluruhan tampak keanekaragaman yang sangat besar. Pada setiap jenis terdapat variasi yang meliputi perbedaan bentuk, ukuran, umur, pola, warna, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga materi yang dapat kelompok kami sampaikan juga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya cukupkan. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.